Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera. Minggu-minggu ini ada sebuah berita ya yang cukup mengagetkan di dunia pendidikan, terutama SMA, bahwa SMA 1 Negeri 1 Cirebon ini diberitakan ya di media sosial maupun di kolom TikTok ya, tentang dituduhkan ada kegiatan pungli. Untuk pungli ini apakah oleh media, apakah oleh pengaduan orang tua ya. Jadi yang saya baca, yang pertama ada sharean ya, share orang tua siswa baru ini meng-share ke HP-nya Ketua PDIP Jawa Barat, dan yang isinya pertama tentang mengenai rapat komite dengan orang tua siswa baru, dan ada angka RKS ya, jadi rencana kegiatan anggaran sekolah jumlahnya 3.315.500.000, kemudian dibagi 349 siswa, jatuhnya setiap siswa itu dikenakan biaya ya pendidikan di SMA 1 Kota Cirebon 9 juta ya, 500.000 per siswa per tahun. Atau kalau dibagi 12 bulan ya, menjadi 791.600. Jadi biayanya ya tadi, dengan kemudian juga dibuktikan dengan transfer ya, dibuktikan dengan bukti transfer yang kepada bendahara komite SMA Negeri 1 Cirebon jumlahnya 7.500.000. Nah, ini karena di dunia pendidikan terutama di SMA ya, yang saya tahu gitu ya, mengerti lah ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar bahwa itu sebuah tindakan pungli yang dilakukan oleh ketua komite beserta jajaran sekolah ya? Itu pertanyaan ya. Dan ada pertanyaan kedua lagi dari orang tua siswa, kenapa anggaran pendidikan itu kan besar ya, kenapa sekolah masih meminta ya? Yang kedua. Dan yang ketiga, kan sekolah itu dapat dana BOS ya dari pemerintah, kenapa juga harus meminta bayaran ya? Jadi tiga pertanyaan itu ya. Nah, saya mencoba memberikan jawaban-jawaban pertanyaan itu ya, karena memang saya praktisi pendidikan ya, dan yang pernah banyak tahu mengenai sekolah ya. Yang pertama, yang saya tidak akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, tapi yang kedua, memang betul anggaran pendidikan itu besar ya. Bahkan kalau ibu tahu boleh menanya ke Mbak Google ya, itu anggaran pendidikan itu 20% dari APBN kita ya, APBN negara Indonesia. Nah, kalau 20%-nya dari APBN kita yang jumlahnya itu 3.600.000.000, itu jatuhnya itu 665 triliun anggaran pendidikan itu. Ya besar barangkali ya, karena triliun ya. Bahkan sejak tahun 2015 ini anggaran pendidikan itu cukup meningkat untuk perbaikan pendidikan. Mungkin yang dipertanyakannya sampai sekarang, kok pendidikan gini-gini aja ya gitu kan. Bahkan di tahun 2023 dan 2004 itu anggaran pendidikan terbesar sejak anggaran pendidikan dibuat. Itu angkanya lebih dari 600 triliun. Nah,
Berdasarkan Kepres nomor 76 tahun 2024, anggaran pendidikan yang mampir ya, yang dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Pendidikan yang mengelola pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu hanya 97 triliun lebih. Jadi selebihnya ya silakan kurangi aja, selebihnya kemana ya nanti tanyakan ke Menteri Keuangan. Atau bisa dilihat di Kepres nomor 76 tahun 2000 nanti kemana saja tuh pendidikan. Itu udah saya jawab ya. Ya, yang kedua berkaitan dengan dana BOS ya. Dana BOS itu katanya ada dana BOS, tapi sekolah masih bayaran kan? Ya, kan saya jawab ya. Dana BOS SMP SMA hanya 1,5 juta atau 1.500.000 per siswa per tahun. Ya, 1.500.000. Kalau SMP 1.200.000 per siswa per tahun dan SD 900.000 per siswa per tahun. Ya. Nah, sekarang ke SMA aja, saya fokus ke SMA ya. Jadi kalau SMA itu bosnya itu hanya 1,5 juta per siswa per tahun. Kalau sekolah itu punya siswa 1.000 saja, jadi hanya 1,5 M setahun untuk mengelola sekolah. Ya, untuk mengelola sekolah. Kemudian cukup tidak? Pertanyaannya gitu aja. Cukup 1,5 untuk mengelola itu cukup. Tapi jangan harap sekolah itu baik. Jangankan dari segi prestasi, dari segi sarana prasarana pun bisa hancur sekolah itu. Bisa dibiarkan artinya. Ya, cukup. Nah, sekolah, keperkiraan begini. Karena kurang sekolah itu dituntut untuk bermutu seperti SMA 1 Cirebon, mungkin juga sama dengan SMA sama lain se-Indonesia, bukan se-Jawa Barat saja. Se-Indonesia ya. Nah, kepala sekolah dan komite itu membuat sebuah rancangan kegiatan ya. Setelah rancangan kegiatan dibuatlah rencana kegiatan anggaran sekolah disesuaikan dengan rencana kegiatannya. Nah, makanya ketemu angka 3.315.500.000. Ketemu di situ ya. Ditemukan ya. Nah, dengan angka itu kalau dibagi siswa barunya itu ada 349 siswa, maka jatuhnya per siswa itu 9.500.000 per siswa per tahun. Per bulannya menjadi 791.666 rupiah. Ya. Itu kalau ingin sekolah itu dituntut oleh masyarakat bahwa sekolah SMA 1 Cirebon ya harus bermutu. Kalau sekolah asal aja nggak usah minta. Nah, kekurangannya itu minta kepada orang tua. Ya. Nah, ada lagi nggak sumber dana? Pertanyaan kan gini, ada lagi nggak sumber dana dari masyarakat, dari pemerintah? Ada yang disebut dana BOPD, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang memberi bos daerah lah sebetulnya gampangnya itu sampai dengan tahun 2022 sejak RKA Ridwan Kamil jadi gubernur itu 145.000 per siswa per bulan sampai tahun 2022 ya, sampai tahun 2022. Kalau dijumlahkan menjadi 270. Nah, tinggal 270 itu ya, itu dari ya dana yang dimiliki oleh sekolah. Kekurangnya tinggal berapa? Ya, tinggal 700 dikurangi 91 dikurangi 270 tinggal berapa? Itu baru sekolah akan menentukan standar. Nah, yang dibuat oleh SMA satuan pendidikan manapun
ketika membuat rencana kerja itu berpedoman kepada 8 standar. Ya, 8 standar. Ada standar kompetensi, ada standar isi, standar pendidik dan pendidikan, standar sarpras dan sebagainya. Ada 8 standar. Kalau pengen tahu standarnya apa saja, tinggal nanya aja ke Google. Standar isi itu kegiatannya apa, standar kurikulum itu standarnya apa, standar tendik itu apa, standar sarpras, semua itu dipenuhi. Ya, nah itu sampaikan. Nah kemudian apakah orang tua itu, apakah SMA ini dengan komitenya meminta kepada masyarakat bantuan pendidikan dikatakan boleh? Tidak juga, ada dasar hukumnya. Saya pikir kepala sekolah ini cerdas, pasti mikir tentang dasar hukum, tidak sembarang. Kecuali SD dan SMP tidak boleh. Karena apa? Karena mereka ada undang-undang wajib belajar 9 tahun. SMA itu 12 tahun dan SMK belum ada undang-undangnya. Nah, gitu. Jadi masih dibolehkan. Ya. Nah, saya mencontohkan saja ya. Ini di dasar hukum yang akan dipakai ya, oleh komite sekolah dan kepala sekolah ketika mengundang orang tua dan meminta sumbangan pendidikan kepada orang tua, ada dasar hukumnya. Ya, pertama mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Ya. Apa? Di pasal 12 ya, di ayat 2 bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan. Yang dibebaskan itu apa, misalnya melalui jalur afirmasi 20% memang benar-benar warga tidak mampu, nggak dibolehkan. Yang lainnya itu ya berbayar. Jadi tidak ada ini undang-undangnya ya, ini undang-undangnya ya, undang-undangnya mengenai bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Nah, biayanya berapa di sana? Udah ketahuan biaya 9 juta sekian, tapi dikurangi bantuan BOS sama provinsi, maka tertera angka 7 juta ribu setahun. Nah, sebulannya kan berapa sih kan gitu kan? Nah, yang pasal 9 ya. Pasal 9 di masih undang-undang yang sama, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini masyarakat wajib mendukung, karena apa? Untuk anak-anaknya juga. Ya. Kemudian nomor pasal 46 di undang-undang yang sama, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah memberikan BOS. Pemerintah daerah provinsi sebagai yang bertanggung jawab memberikan apa? Memberikan BOPD atau BOS daerah. Dan masyarakat bayar. Semua itu karena ada kekurangan. Ya. Kemudian di pasal 47-nya, ya, di pasal 54, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan mengendalikan mutu pelayanan pendidikan. Di pasal 54 ayat 2-nya, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Pendidikan kan hasilnya kan diminta oleh masyarakat, oleh organisasi profesi, oleh pengusaha ya. Bisa yang punya PT dan lain-lain, kantor-kantor lain semua menggunakan ya. Nah, kemudian di sini ada nih di pasal 4 ya. Yang kedua tadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002, sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 48 ya, tahun 2008. Nah, pendanaan tentang apa? Tentang pendanaan pendidikan. Peserta didik, orang tua ataupun wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, pendanaan biaya investasi selain lahan untuk
satuan pendidikan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara. Jadi itu untuk ya, untuk investasi pendidikan itu. Jangan sembarangan bahwa pendidikan itu adalah investasi. Oleh sebab itu kekurangan yang diminta oleh sekolah untuk menutupi kekurangan. Tadi kan seperti SMA 1 kekurangannya 9 juta, anggaran seluruhnya 9 juta. Setelah dipotong oleh bos dan ini ada kekurangan. Nah, kekurangannya berapa? Misalnya 7,5 juta, ya udah. Itu kekurangannya segitu untuk apa? Untuk supaya sekolah ini bermutu. Ya, bermutu. Nah, kemudian di poin C-nya di Undang-Undang Nomor 47 ini pendanaan biaya personel persatuan pendidikan bukan pelaksana wajib belajar, wajib belajar berarti SD SMP ya, diperlukan untuk menutupi kekurangan. Kembali ya, kekurangan itu dijelaskan lagi nah, kemudian pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan atau sebagai biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal. Semua untuk bermutu sekolah itu. Bermutunya sekolah itu kan anak didik. Karena sekolah itu banyak memenuhi anggarannya itu dibuatlah agar sekolah itu berubah-ubah menjadi sekolah yang bertaraf internasional ataupun berbasis keunggulan lokal. Nah, itu diperlukan dana. Dananya apa? Maksudnya maka SMK dan SMK itu boleh. Itu undang-undang menjaminnya itu. Jadi tidak bisa juga dikatakan kalau menyebut tiap pemerintah. Nah, kalau sekarang biayanya hanya sekedar hanya 270 per bulan. Kemudian pengen unggul sekolahnya ya nggak mungkin. Ibu mau, bapak-bapak ibu mau, orang tua semua mau, anaknya sekolah asal aja gitu ya. Pulang nggak ada ekstrakurikuler, nggak ada ya. Lomba-lomba nggak ada, kegiatan pramuka juga nggak ada karena nggak ada duit untuk membayar. Gimana Pak? Nah, oke. Nah, ini di pasal 48 peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 juga ya di sana kan bahwa gini. Jadi ketika satuan pendidikan meminta bantuan atau sumbangan pendidikan kepada orang tua ya untuk menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan mendanai program-program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas standar nasional pendidikan. Jelas banget itu. Jelas banget ya. Jadi mungkin bahwa ada yang belum tahu, dikiranya itu dengan adanya BOS itu sekolah itu besar gitu, bosnya beras. Kalau bosnya pemerintahnya itu ngasih, misalnya pemerintah pusat ngasih berapa? 500, pemerintah daerah provinsi ngasih 300, udah cukup 800, udah bebas. Nah, dan bandingkan juga sekolah negeri semua itu dibebaskan, mau ulangan umum, mau mid semester, ngambil rapot, ngambil ijazah, foto rapot, ya kemudian ada yang kartu OSIS perpustakaan sampai ke buku, orang mainin internet di situ sudah ada semua, ya, fasilitasnya lengkap, tidak kenapa yang bebas itu dipermasalahkan. Bagaimana dengan swasta? Ya swasta udah dapat dana bos juga, tapi dia bayaran, tapi dia ada uang bangunan, mau ambil rapot bayar, nebus ijazah bayar, buku, beli buku dan sebagainya. Tidak dipermasalahkan. Kenapa kalau dipermasalahkan? Jadi kalau yang masih mempermasalahkan kalau sekolah negeri bayaran itu dibuat pungli, terlalu kejam. Padahal sekolah itu nantinya itu ya untuk anak putri-putri bapak ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang lalu kita bicara masalah pendapat seorang ahli.
pendapat seorang ahli. Saya sebelum menekan gini, berapa sih anggaran standar biaya pendidikan ya untuk SMA dan SMK? Saya lihat dulu pernah hasil penelitiannya Profesor Dr. Aceh Suryadi ya, guru besar UPI, itu pada tahun 2000-an saja sudah menganggar bahwa standar minimal pendanaan pendidikan untuk tingkat SMA SMK itu 4.500.000 per tahun. Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Pak Aceh itu sudah bilang, dia hasil penelitian. Ya. Kemudian, nah, saya mengutip juga penelitiannya yang dilakukan oleh Saudara Hapsari tahun 2015 ya, tentang penghitungan biaya satuan pendidikan di salah satu SMK negeri di Jawa Tengah ya. Ya. Berapa katanya sekolah itu di situ ya? Anggarannya itu 1 tahun 6.416.502 rupiah. Nah, kemudian dia mengungkapkan bahwa uang itu dari mana? Itu berasal dari APBN. APBN itu 23,6%. Itu dari dana BOS ya. Kemudian provinsi 0,1%. Kenapa provinsi kecil? Karena provinsi tahun 2015 belum mengelola sekolah ya. Waktu itu masih otonomi daerah. Kabupaten kota besar loh ini, melebihi APBN, melebihi negara 44%. Karena apa? Sekolah dari mulai SD, dari PAUD SD sampai dengan SMA SMK ditanggung operasionalnya oleh kabupaten kota. Itu 44. Kemudian sumbangan orang tua, tuh di situ ada. Sumbangan orang tua angkanya 32,1%. Ya. Lihat aja. Apabila misalnya anak orang tua ini tidak mengasih biaya, di zaman sekarang nih yang sudah alih kelola bahwa pendidikan SMA SMK di provinsi, itu tinggal berapa? Orang tuanya hilang. Jadi 100 dikurangi 44. Ya, provinsinya bertambah. Provinsi berapa sih? Paling angkanya 10%. Ya. Kemudian kotanya hilang juga 44. Udah tidak bermutu. Ya. Kemudian hasil tersebut tunjukkan bahwa dengan biaya satuan pendidikan peserta sebesar 6,5 juta per tahun, sekitar 32,1% bersumber dari pembayaran orang tua, dari sumbangan orang tua tuh. Dia di sana menetapkan nih SMA 1 Cirebon 7.000 ya, 7.500.000 per tahun. Tahun berapa? Tahun 2024. Bandingkan dengan penelitian Hapsari, itu di Jawa Tengah itu berapa loh? 6,4 juta tahun 2015. Berapa tahun perbedaannya? Hampir 9 tahun ya. Wah, nggak gede. Orang tua nggak protes di sana. Karena apa? Tahu kalau pendidikan itu ya memang harus besar. Kalau nggak besar ya nggak bermutu, kurang sih. Yang kedua, hasil penelitian Saudara Niluh Kadek Supartini tentang analisis satuan biaya pendidikan di salah satu SMA negeri di Singaraja, Bali tahun 2010, jauh banget ya. Bahkan dia di sana waktu itu SMA di sana sudah menganggarkan 5.157.347.000 ya. Kemudian biaya satuan pendidikannya berapa? 6 juta lebih ya, 6.683 rupiah ya, per bulan ya. Kemudian dananya bersumber dari mana? Dari dana pusat APBN, APBD ya, dan masyarakat. Kenyataannya ya, dana yang bersumber dari orang tua atau masyarakat menjadi satu andalan kegiatan sekolah. Karena seperti tadi yang di Jawa Tengah berapa? 44% ya. Kemudian kesimpulannya terdapat korelasi positif dan signifikan antara kompetensi guru dan terhadap mutu pembelajaran. Itu hasil penelitian. Sekarang aja silakan bagi
Misalnya yang penasaran, orang tuanya yang akademis non pendidikan, yang politisi, cari tesis disertasi di UPI, di UNJ, kemudian di Unpad Bogor ya, di mana yang ada penyelenggaraan pendidikan yang punya program S2, S3, cari disertasi atau tesis. Ada nggak bahwa dengan dana BOS saja sekolah itu bermutu? No. Silakan cari. Yang meneliti BOS ya, bahwa pasti tidak punya korelasi dengan peningkatan mutu. Yang jelas bahwa BOS ditambah bahwa peran serta masyarakat menyumbang pendidikan akan berkorelasi positif dan signifikan terhadap kompetensi dan terhadap kompetensi antara kompetensi guru dan terhadap mutu pembelajaran. Dan pasti sekolah itu bermutu. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir, lihat aja pernyataannya Dedi Yusuf selaku ketua Komisi 10 ya DPRD ketika dia merapat mengenai pendidikan dengan Menteri Pendidikan, kemudian para dialog dengan tokoh-tokoh pendidikan, akhirnya dia sadar bahwa kata dia pendidikan kalau maju untuk tahun sekarang ini ya, standar minimal biaya pendidikan per siswa per tahun itu 10 juta. Cari di YouTube. Ketika Dedi Yusuf itu ya melakukan podcast tahu dengan RRI, tahu dengan apa. Tapi saya sudah membukanya. Ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua, para orang tua menyadari bahwa pendidikan itu cukup besar. Jadi jangan sangka bahwa yang diberikan oleh pemerintah juga besar. Kalau memang orang tua memang benar-benar ya pengen 100% ya gampang. Bosnya aja naikkan ya, mau 300 atau kemudian provinsinya dari provinsi dari Jawa Barat gubernur yang akan datang ya 300 lagi terumpuk angka 600 mungkin bisa lah, segala-galanya bebas. Nah, segala-galanya bebas dibebaskan saya yakin, dan apa hasilnya? Sekolah pasti bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.